Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dimanapun kita berada. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya di rangkaian acara podcast 1 OMUA atau One Man One Alumni yang diadakan oleh Eksternal Himapua IPB University. Yeay! Nah, teman-teman, di sini saya selaku moderator, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Sudan Bahaudin, mahasiswa BDP atau Bude Perairan Angkatan 56 dari IPB. Nah, pada kali ini saya akan berbincang-bincang hangat nih teman-teman mengenai bagaimana sih kuliah di luar negeri mendapatkan beasiswa, lika-likunya atau bahkan perjuangannya. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber kita yang hebat, yang mana beliau itu adalah Kak Nurul Novelia. Mungkin untuk lebih lanjutnya, yuk simak video podcast berikut ini teman-teman. Selamat menyaksikan. Sekarang kita sudah ditemani nih oleh langsung Kak Feli-nya dari Prancis. Halo Kak Feli. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, mantap sekali. Gimana nih kabarnya Kak Feli? Alhamdulillah ya, panas di sini. Oh, panas. Sama sih, kayaknya panas juga di sini. Sama ya, oke. Nggak beda jauh ya Prancis dengan Indonesia ya. Iya, lagi nggak beda jauh nih soalnya. Sekarang musimnya sama panas. Iya. Oke, siap. Kita akan berbincang-bincang ya Kak mengenai mungkin tentang berkuliah studi di Prancis, terus juga tentang aquaculture atau mungkin juga tentang ekspertis Kakak nih di bidang aquaculture yang spesifiknya gitu ya Kak. Oke. Iya. Siap. Oke, mungkin Kak teman-teman semua nih audiens nih mungkin belum tahu nih siapa sih Kak Feli itu Kak. Monggo mungkin boleh perkenalan dulu Kak secara singkat Kak Feli ini siapa dan saat ini aktivitasnya apa gitu Kak. Nggak background dulu dari boleh, background dulu. Boleh. Jadi nama saya Nurul Novelia Fuandila, asal dari Aceh, terus di IPB angkatan 50. S2-nya juga di IPB angkatan 2018. Terus expert di IPB waktu itu di manajemen kesehatan organisme akuatik gitu. Jadi lebih ke penyakit ikan, interaksi penyakit dengan penanganannya gitu. Penelitian S1 tentang penggunaan prebiotik. Kemudian penelitian S2-nya penggunaan prebiotik madu dan juga terhadap serangan bakteri parahemolitikus. Jadi mostly S1 S2 itu di lab yang sama gitu. Dan sekarang juga S3-nya jadi karena di sini sistem nama, sistem fakulti itu beda sama di Indonesia. Jadi kalau orang nanya jurusan apa, aku bilangnya evolution and diversity. Tapi dia masuk ke subdivisi lagi, jadi karena S3 kali ya, jadi lebih dispesifikin lagi. Oke. Ya, jadi subdivisinya aku lebih ke viral pathogen in aquatic organism gitu. Dan sekarang fokus penelitiannya di evolusi patogenitas di virus Cyprinid herpes virus. Kita biasanya kenal koi herpes virus, tapi itu udah ganti nama sekarang, jadi orang lebih sebutnya Cyprinid herpes virus. Jadi itu fokus penelitian aku sekarang gitu. Wah, mantap sekali sih Kak. Aku masih minim nih Kak ilmu tentang apanya itu Kak. Tentang apa ya? Banyak belajar nih Kak kayaknya nih Kak tentang virus ataupun tentang penyakit pada ikan. Kak, tadi kan Kakak sekarang kan sedang menempuh jenjang S3 ya Kak. Boleh tahu nggak sih Kak profil kampusnya ataupun jurusan Kakak saat ini tuh seperti apa Kak? Jadi kampusnya itu di Montpellier, jadi salah satu kota yang ada di Perancis. Dan nama kampusnya tuh University of Montpellier. Jadi kalau bahasa Prancisnya Montpellier Université. Jurusannya jadi karena di sini mahasiswanya itu banyak banget, makanya sekolah mungkin kalau kita bilangnya fakulti ya di IPB di Indonesia, tapi ini dibaginya benar-benar divisi, subdivisi, terus setelah subdivisi ada spesialisasi lagi. Jadi
banyak banget karena mahasiswa di sini sekarang ada 43.000. Jadi makanya dibaginya sangat berkali-kali gitu loh. Sampai ke Kalau Soviet nggak, Kak? iya. Nah, jurusannya itu tadi yang spesifik aku evolusi dan diversity. Jadi di kampus aku, kalau kita kan di aquaculture nih, misalnya S3 di IPB, S3 ilmu aquaculture. Jadi yang satu kampus atau satu lab sama kita yang sejurusan sama kita benar-benar yang belajar tentang ikan semua kan misalnya. Tapi kalau yang di aku, kita evolusi dan diversity. Nah, aku ngambilnya organismenya ikan, tapi teman aku yang lain ngambilnya organismenya manusia, ataukah simpanse, ataukah nyamuk. Jadi beda-beda organisme, tapi fokusnya tetap di evolusi dan diversity. Gitu. Fokusnya jadi sama, tapi objek yang ditelitinya beda gitu ya, Kak? Iya, benar. Gitu. Siap, gitu, Kak. Kalau misalnya Kakak sekarang berarti beasiswa ya, Kak, di sana atau gimana, Kak? Kalau boleh tahu nih, Kak, punten. Iya, beasiswa. Beasiswanya namanya BGF. Jadi Bourse the Government France. Jadi itu beasiswa kalau bahasa Inggrisnya jadinya French Government. Jadi beasiswa yang di-provide atau di-facilitate sama pemerintah Prancis. Gitu. Nah, Kak, mungkin nih, Kak, dari audiens itu ada yang berminat nih, Kak, memiliki mimpi untuk melanjutkan tadinya di Prancis nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, tips and triknya gitu, Kak, dari Kak Feli sendiri, Kak? Kalau misalnya misalnya kalian S1, kalian mau melanjutkan S2, pastinya kalian harus belajar bahasa Prancis. Mostly di Prancis, itu S2-nya masih menggunakan bahasa Prancis. Jadi harus ngambil kursus bahasa Prancis dulu, at least. Tapi kalau misalnya kalian berminatnya itu S3, kalian cukup kuasain bahasa Inggris. Tapi ya tetaplah kayak daily speaking-nya tetap bisa, tapi nanti akan terbiasa. Nggak sesusah yang S2 gitu kalau untuk S3. Karena S2 kan harus prepare bahasa Prancis untuk sains gitu, untuk belajar. Beda kan sama daily speaking, sama kayak bahasa Inggris. Ya orang mungkin bisa aja ngomong bahasa Inggris, how are you, I'm okay, atau sebagainya. Tapi kalau untuk kuliah pasti beda kan bahasa Inggrisnya. Ya, benar, kan? Gitu. Pertama, jadi kayaknya ini general sih. Kalau misalnya kita punya mimpi untuk kuliah di luar, yang pertama bahasa. Itu menjadi main faktor untuk kita negara yang non-English. Maksudnya itu adalah permasalahan pertama. Mungkin secara intelijensi kita akan sama negara-negara lain gitu ya. Maksudnya kita bisa belajar, kita bisa ilmu yang kita dapat di UNIF tuh mungkin udah cukup untuk kita melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tapi yang jadi kendala utama itu adalah di bahasa. Gitu. Core-nya ya, Kak? Core untuk keluar negeri itu dari bahasanya itu sendiri ya, Kak? Iya, jadi kayak password-nya untuk enter itu tuh adalah di bahasa kuncinya. Awalnya. Nah, pertama itu preparing bahasa. Ya, jadi kalau nggak harus di Prancis saja ya, intinya ke semua negara manapun pasti yang pertama itu bahasa. Jadi teman-teman yang punya mimpi ataupun ada planning untuk melanjutkan ke luar negeri, improve lah bahasa di negara tersebut. Kalau misalnya mau ke Jepang, berarti improve bahasa Jepang. Kalau mau ke Prancis, improve bahasa Prancis. Kalau bahasa Inggris itu mungkin teman-teman di IPB udah nggak perlu improve terlalu banyak karena kita basicnya udah tahu, ya mungkin untuk memperkaya beberapa vocab untuk study aja gitu. Terus yang kedua adalah harus rajin-rajin cari informasi. Bangun link sama dosen, bangun link sama teman, bangun link kalau misalnya kalian pernah magang di suatu balai ataukah pernah kerja lapang apa sih sekarang namanya? PKL ya. Kalau misalnya kalian pernah PKL di suatu balai atau di suatu perusahaan, bangun link yang baik dengan orang-orang di sana, bangun komunikasi yang baik dengan orang-orang di sana. Nah, nanti pasti kalau ada kesempatan atau ada info tentang ada beasiswa untuk ke luar negeri, mereka pasti ngabarin ke kita. Dan teman-teman jangan overlook sama suatu informasi. Jadi biasanya informasi itu pasti selalu ada untuk beasiswa atau peluang untuk kuliah di luar negeri itu selalu ada. Tapi yang sering kita terlewati itu adalah batas waktu untuk persiapan, batas waktu pendaftaran.
Iya, jadi kita harus lebih apa ya, cepat tanggap, cepat apa ya, pokoknya jangan ignoring sama informasi yang ada. Apapun sih, nggak harus mesti itu. Jadi kalau teman-teman biasain untuk tidak mengabaikan suatu informasi, insya Allah informasi yang bermanfaat kayak pembukaan beasiswa